Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raini Inasari dari Universitas Brawijaya, program studi Agribisnis semester 5. Di sini saya akan memberikan tutorial bagi teman-teman dalam pengaplikasian aplikasi Stata untuk uji korelasi, regresi, dan juga t-test. Nah, pertama-tama yang paling penting adalah teman-teman menyediakan datanya terlebih dahulu, data mentah yang kalian dapatkan dari pengambilan data penelitian. Di sini saya mempunyai data luas lahan, pupuk, benih sebagai variabel independen dan juga hasil panen sebagai variabel dependen dari 10 petani. Nah, yang kedua, kita harus menginstal aplikasi Stata yang terlebih dahulu. Kita buka, kemudian kita import filenya. Kita klik file, kemudian import, kita Excel spreadsheet karena tadi saya simpannya dalam folder Excel. Kemudian browser, kita cari datanya di laptop, kemudian kita open. Jangan lupa centang import first row ini. Kemudian oke. Langkah selanjutnya kita adalah merename. Kita rename namanya terlebih dahulu. Kita masuk ke luas lahan, di mana luas lahan ini adalah kita jadikan X1, kemudian pupuk kita jadikan X2, benih kita jadikan X3, dan Y ini merupakan variabel dependen, kita kasih hasil panennya, kita kasih variabel Y. Ketika sudah rename, kita masuk ke komen, kita uji normalitas terlebih dahulu, di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, data yang baik adalah berdistribusi normal. Nah, untuk rumusnya adalah SK tes kasih X1, X2, X3, dan Y, kita enter. Nah, muncul hasilnya. Nah, pada uji normalitas kali ini, semua data mulai dari X1, X2, X3, dan Y ini didapatkan nilai probabilitas itu lebih dari 0,05. Di mana artinya data yang kita gunakan saat ini itu berdistribusi normal. Setelah data berdistribusi normal, kita masuk ke uji korelasi. Uji korelasi dengan rumus PW-Core kasih X1, X2, X3, Y, spasi koma, spasi enter. Nah, ini adalah hasil dari uji korelasinya. Didapatkan dari X1, X2, X3, dan Y ini mempunyai nilai signifikansi 0,0000, yang artinya nilai signifikasi yang muncul ini kurang dari 0,05, yang artinya mempunyai hubungan yang signifikan. Nah, untuk masing-masing nilai dari korelasinya, mulai dari X1, X2, X3, ini adalah mempunyai arti bahwa hubungannya itu sangat kuat. Dibuktikan dari nilai korelasi yang didapatkan, yaitu 0,9 sekian. Dan arah hubungannya ini adalah positif karena nilainya positif, nilai dari korelasinya. Setelah uji korelasi, kita masuk ke uji regresi. Uji regresi dengan rumus regres kasih Y, X1, X2, X3, enter. Nah, ini adalah hasil dari uji regresi. Diketahui R-square-nya adalah 0,985, yang artinya 98,5% variabel Y, hasil panen, itu dapat dijelaskan dari variabel independen yang digunakan, yaitu X1, luas lahan, pupuk, dan benih. Dan sisanya sebesar 1,5% itu dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, kemudian kita dapatkan nilai
adjusted L-square-nya sebesar 0,9775 yang juga menunjukkan bahwa model ini tuh baik, cukup baik. Kemudian untuk nilai F statistiknya didapatkan 0,0000, di mana nilainya ini tuh kurang dari 0,05 yang artinya model regresi ini secara keseluruhan ini signifikan. Oke, kita lanjut kepada nilai koefisien. Untuk X1 yaitu luas lahan didapatkan nilai koefisien 0,871 yang artinya apabila terjadi peningkatan 1 hektar luas lahan itu berkemungkinan dapat meningkatkan hasil panen sebesar 0,871%. Kemudian X2 pupuk dengan nilai koefisien 0,001 yang artinya apabila terdapat peningkatan 1 kg pupuk itu akan berkemungkinan meningkatkan hasil panen sebesar 0,001. Dan X3 nilai koefisiennya adalah 0,0301 yang artinya apabila terjadi peningkatan benih 1 kg itu akan berkemungkinan meningkatkan hasil panen sebesar 0,030. Setelah regresi selesai, kita masuk ke t-test. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa t-test ini membandingkan dua variabel, yaitu satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y untuk mengetahui adanya apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, untuk rumusnya adalah t-test spasi X1. Kita satu-satu ya kalau yang t-test sama dengan spasi Y. Kemudian kita enter. Nah, diketahui nih, kalau nilai LPS ini adalah 10, ini adalah jumlah petani atau narasumber yang datanya kita ambil. Dapat 10 narasumber yang saya ambil soalnya. Kemudian untuk nilai rata-rata X1 adalah sebesar 1,25 dan nilai rata-rata Y sebesar 5,26 dan didapatkan nilai perbedaan rata-ratanya adalah negatif 4,01 yang artinya nilai dari X1 ini luas lahan itu lebih kecil dibandingkan dengan Y hasil panen yang artinya secara sederhana bahwa hasil panen ini mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan luas lahan. Itu baru t-test X1, kemudian kita masuk ke t-test X2. T-test X2 spasi sama dengan 2 kali spasi Y. Nah, muncul hasilnya. Diketahui nilai rata-rata X2 sebesar 159,5 dan Y-nya sebesar 5,26. Didapatkan nilai perbedaan rata-ratanya sebesar 154,24. Yang artinya, nih dapat dilihat X2-nya ini mempunyai nilai rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Y. Yang artinya secara implikasinya bahwa penggunaan pupuknya itu lebih besar dibandingkan dengan hasil panen. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme efisiensi penggunaan pupuk agar dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Selanjutnya masuk ke t-test yang ketiga, yaitu t-test X3. Spasi sama dengan 2 kali masuk ke Y. Kemudian kita enter. Nah, didapatkan nilai rata-rata X3 sebesar 107, nilai rata-rata Y sebesar 5,26. Nah, didapatkan nilai perbedaan rata-ratanya sebesar 101,74. Nah, ini juga dapat dilihat nih teman-teman, bahwa nilai X3 ini tuh lebih besar dibandingkan dengan Y, yang artinya penggunaan benihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan hasil panen. Jadi perlu efisiensi ya teman-teman. Nah, itu mungkin cukup tutorial dari penggunaan dan juga interpretasi, mulai dari korelasi, regresi, sama t-testnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Terima kasih, bye-bye, sampai jumpa di lain waktu.